Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu bihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وخصوصا كيد خير أفندي بن هجران المس عبد الله وخصوصا رجاء دياري في سبيل الله وخصوصا
اللهم إنا نسألك بكرماتهم وبمعجزاتهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. اللهم إنا نسألك بكرماتهم وبمعجزاتهم أن تحصل مقاصدنا ومطالبنا في أمور الدنيا والآخرة خصوصا حاجاتنا. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah barokah silaturahmi kita di pagi hari ini, dengan wasilah thalabul ilmi, bacaan ayat suci Al-Qur'an, Asmaul Husna dan sholawat Nabi, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan karunia kesehatan lahir dan batin, panjang usia dalam berkahnya Allah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, penuh berkah, anak-anak kita, cucu-cucu turunan kita kelak menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, yang berakhlakul karimah, hidupnya penuh berkah dan manfaat untuk banyak orang. Mudah-mudahan yang sedang sakit kita doakan segera Allah sembuhkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang sempit Allah lapangkan, yang susah Allah mudahkan, yang sedang punya hutang Allah lunaskan. Apapun keinginan hajat kita semuanya, urusan dunia urusan akhirat, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah kabulkan. Terkhusus mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh, panjang usia yang penuh berkah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nas'alukal ijabah wal barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'i ahlil quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana hahuna bisababi khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah suratul Fatihah untuk arwah almarhum almarhumah, orang tua, kerabat, saudara, silakan sebutkan masing-masing. Khususon ila ruhi. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون علون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. La ilaha illallah la maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah la maqluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah
ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup bagiku hati ini hanya milik Allah rahmat Allah untuk Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kita doakan jamaah Masjid Babus Salam yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan, wasilah barokah sholawat syifa. Dan Ibu Yunita Erni selaku Ibu Bendahara Taklim yang sedang Allah uji dengan sakit, semoga dengan barokah sholawat syifa Allah sehatkan kembali. Lanjut sholawat kusro, semoga kita semuanya, khususnya umumnya jamaah Masjid Babus Salam, umumnya kaum muslimin muslimat selalu dikaruniai oleh Allah kesehatan lahir batin, kebahagiaan lahir batin, dimudahkan dalam setiap urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana ladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Salawat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna
بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالعافية والعفو واللطف والسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Habib, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubadi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al
fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Hadihi daru darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Ini tempat Allah, tempat ini ada hamba Allah, makmurkan tempat ini ya Allah dengan keagungan Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda selaku Ketua Taklim Gabungan, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Babus Salam yang saya cintai, yang saya banggakan. Insya Allah silaturahmi kita abadi sampai surga, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi pembuka jalan ampunan Allah, menjadi jalan dimudahkan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah untuk beribadah, menjadikan jalan panjang usia kita dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita sama-sama lanjutkan kajian Mukhtarul Hadis, hadis yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asoba ahadakum musibatun
falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairam minha. Rawahu Ibnu Majah an Abi Salamah. Ya. Oh, udah dilanjut. Kata beliau belum. Jadi saya tadi ini yang inilah mutolaah yang ini. Terakhir hadis apa? Udah ini aja lagi lah. Saya mutolaahnya ini takut salah kan kalau ngaji harus mutolaah. Jadi saya tanya beliau, "Bi, dilanjutkan nggak bagian ini ya?" Enggak. Ya udah jadi saya tadi yang ini yang mutolaah nggak apa-apa ya. Mengulang-ulang ilmu insya Allah pahalanya zikrullah. Karena tadi saya mutolaahnya ini ibu-ibu. Hadis hari ini tentang ketika seorang hamba diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika salah satu kita, ini sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diberikan ujian musibah oleh Allah, maka kata Rasul, falyaqul, ucapkanlah oleh kalian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan istirja. Jadi hadis ini perintah membaca istirja ketika kita diberikan musibah oleh siapa ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Rasul, ucapkanlah doa selanjutnya ketika setelah membaca istirja, Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha. Ya Allah, sebagaimana besarnya pengharapan rahmat darimu ketika engkau memberikan kami musibah, maka berilah pahala atas musibah tersebut. Kalau tidak hafal doanya, intinya minta diberikan keluasan hati, kesabaran, kekuatan, dan diberikan pahala atas sabar menimpa ketika ditimpa ujian musibah. Wa abdilni biha khairam minha, dan ya Allah gantilah apa-apa yang sudah tidak ada dengan yang lebih baik. Makanya kan ketika diberikan musibah oleh Allah, sebenarnya Allah sedang menguji keimanan kita. Sebagaimana di dalam surah Luqman, bentuk nikmat Allah itu terbagi dua, ibu. Yang pertama nikmat dohir. Nikmat dohir itu apa? Sehat, selamat, diberikan pasangan hidup, diberikan kawan, diberikan lingkungan yang mendukung kita, itu nikmat dohir. Diberikan isi dompet yang tebal, ya meskipun awal-awal bulan aja tebalnya gak apa-apa, setidaknya mengalami dompet tebal meskipun hanya bertahan beberapa menit saja. Alhamdulillah, itu termasuk nikmat dohir. Kalau nikmat batin apa? Nikmat batin diberikan kemudahan taat, dijauhkan dari maksiat, termasuk kita silaturahmi di masjid ini pun termasuk nikmat batin. Ya Bu, nikmat batin kita dipertemukan karena ilmu Allah, sama-sama ingin mengkaji ilmu Allah, bukan ilmu saya, ilmu dari Allah, mungkin lewat lisan saya. Jadi ketika banyak kesalahan
saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu nikmat batin yang wajib kita syukuri adanya ketika kita sering berinteraksi, tujuannya satu, yaitu untuk ilmunya Allah. Mau taklim, majelis taklim, mau majelis zikir, tujuannya sama, yaitu la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Jadi nikmat tertinggi seseorang adalah ketika sudah menemukan ketenangan batin karena tahu tujuan utama hidup, yaitu ingin diridhoi oleh siapa? Oleh pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, apalagi sekarang di Cianjur musibah gempa, lalu tadi baca di Instagram di Garut ya PLTA bocor, jebol, itunya itu pembangkit listrik tenaga air jadi jebol, kayak pokoknya luar biasa, mudah-mudahan tidak ada korban. Dan kemarin di Laguna pun banjir, meskipun di gang paling belakang, tapi tetap apa-apa yang menimpa yang terasa tidak enak itu ujian dari Allah. Sama pun dengan yang terasa enak, semuanya adalah ujian dari Allah. Untuk apa sih Allah memberikan ujian kepada kita? Untuk melatih agar tahu arti sabar. Makanya nikmatilah ketika diberikan proses kehidupan oleh Allah. Mau enak, mau tidak enak, sejatinya Allah sedang memberikan arti nilai sabar yang sesungguhnya, nikmat syukur yang sesungguhnya. Karena ketika kita diberi ujian, bukan masalah ujiannya kecil atau besar, tapi lulus atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya meminta kepada Allah jangan hanya dimudahkan tapi dikuatkan, ya Bu. Ketika kita diberikan musibah apapun, yakin itu yang terbaik untuk kehidupan kita, dan yakin Allah sudah menakar dengan porsi kesabaran kita. Makanya ketika kita diberi ujian apapun oleh Allah, maka kata Rasulullah SAW, ucapkanlah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Setelah mengucapkan istirja, maka berdoalah kepada Allah, memohon pahala sabar, memohon pahala syukur, memohon ganti dengan yang lebih baik lagi. Karena intinya ketika kita menyandarkan apapun kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya. Dan diantaranya Ibu, obat agar hati kita dijauhkan dari sempit, karena kan termasuk penyakit batin adalah ma'isyatan dongka, kata Al-Quran. Tadi kan di dalam surat Luqman, nikmat itu terbagi berapa Bu? 2, nikmat dohir, nikmat batin. Nikmat dohir erat kaitannya dengan dohir kita yang nampak-nampak. Pasangan hidup, kawan, tetangga, terus komunitas, terus kita berorganisasi, itu pun nikmat dohir. Ada yang namanya nikmat batin, diberikan kemudahan ketika taat, dipersulit ketika maksiat, dan ada diantaranya yang mengundang datangnya penyakit batin adalah kita ketika jauh dari Allah. Orang yang sering lupa kepada Allah, meninggalkan zikrullah, maka Allah akan memberikan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Apa diantara tanda ma'isyatan dongka? Gampang kesinggung, sumpek, sempit, apa-apa salah, sensitif, baper, ya Bu ya. Itu diantaranya tanda ma'isyatan dongka. Makanya untuk agar meminimalisir kita jauh dari ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, perbanyak
zikrullah, dan diantaranya untuk menjauhkan kita dari kesempitan hati adalah dengan memperbanyak bacaan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam salah satu keterangan surat Al-Fatihah itu disebut sholawatullah. Sholawatnya Allah adalah surat Al-Fatihah. Sholawat itu kan maknanya doa. Dan ada lagi yang memaknai curahan rahmat. Kenapa zaman dahulu nenek kakek kita ketika ada yang sakit, ibunya membuka air putih biasa, bukan sanpot, bukan aqua. Air putih yang dimasak sendiri, anaknya sakit demam, baca Fatihah, sembuh ya Bu ya. Padahal yang dibaca Fatihah. Kalau kita sekarang udah dibaca semuanya kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata kuncinya satu, apa yang dibaca itu disertai yakin kepada Allah. Karena ternyata ilmu yakin itu 90% menjadikan apa-apa yang kita minta itu diijabah atau tidak. Karena sesuai dengan firman Allah di dalam hadis kursi, innallaha bidonil abdi, sesungguhnya Allah itu bagaimana prasangka. Jadi ketika kita meyakini surat Al-Fatihah adalah obat, insya Allah apapun penyakitnya, mau penyakit lahir, mau penyakit batin. Sedih penyakit bukan Bu? Penyakit. Malas ibadah penyakit bukan? Penyakit. Terus hati ini gampang sensitif penyakit bukan? Penyakit. Karena kalau orangnya gampang sensitif nanti tidak bisa orang lain salah bicara. Nanti gampang tersinggung, jadi nanti merajuk. Itu kan membahayakan. Nah, makanya untuk menjauhkan diri dari ma'isyatan dongkak, kehidupan yang sempit, adalah dengan memperbanyak bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah sholawatullah. Al-Fatihah adalah ummud doa, ibunya doa. Karena di dalam surat Al-Fatihah komplit seluruh surat juz 30 dalam Al-Quran itu terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Apalagi dalam kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika punya masalah apapun, perbanyak surat Al-Fatihah. Punya masalah nggak Bu? Nampak. Punya masalah nggak Bu? Namanya orang hidup Bu, nggak mungkin orang hidup tidak punya masalah. Meskipun kata kita enak kali jadi ibu itu ya, rumahnya mewah, mobilnya megah, rekeningnya penuh dengan saldo dolar, beli belanja apa-apa gampang. Menurut kita namanya hidup sawah sinawang. Menurut kita enak, belum tentu yang kita tuduh enak itu punya masalah sendiri juga, sama saja ya Bu. Namanya hidup, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan materi, ada yang diuji dengan kesehatan. Ada aja. Karena apa? Sengaja oleh Allah, dan itu tanda agar kita rindu surga. Karena kalau kita hidup mulus terus, apa-apa gampang, apa-apa yang diinginkan terkabul, nanti kita lama-lama jadi songong, pongah, dan tidak merindukan surga. Surga begitu murah dikasihkan kepada orang yang tidak bisa sabar atas ujian. Makanya ketika ada masalah, alhamdulillah, meskipun mepek ya Bu ya, meskipun sumpek, alhamdulillah, ini saya agar bisa cepat-cepat kembali ke Allah. Berarti surga sedang merindukan saya. Jadi mau sholat taubat, jadi mau baca Al-Quran, jadi mau istighfar. Jadi intinya ketika ada kesulitan-kesulitan datang, maka terima, karena itu sebagian takdir kita, dan alhamdulillah harus disyukuri. Karena dengan kesulitan itulah kita belajar arti sabar, kita belajar untuk membersihkan hati dari bertawakal di luar Allah. Contoh, kita punya tabungan kita banyak, 2 miliar contohnya. Orang yang punya tabungan 2 miliar sama orang yang tidak punya tabungan sepeser pun, kalau dua-duanya tidak punya iman, Ibu, lebih pede yang punya tabungan 2 miliar atau yang tidak punya tabungan sama sekali? 2M. Wah, punya 2M tenang, aman pokoknya lah.
nggak usah apa-apa juga. Yang penting sekarang mah rebahan, main HP, mau makan enak tinggal pesen GoFood, mau apa-apa tinggal Shopee COD, karena merasa tenang punya tabungan. Yang tidak punya tabungan apakah bersedih? Tidak. Kalau dia dilandasi iman kepada Allah, ketawakalan yang penuh, karena tabungan tidak bisa menyelamatkan. Banyak orang yang hidupnya banyak harta tapi malah sengsara. Naudzubillahi min dzalik. Berarti intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita belajar arti sabar ketika menghadapi ujian. Maka ketika ujian datang, sambut dengan sukacita, karena itu sebagian dari perjalanan kehidupan kita. Karena orang yang paling sukses di hadapan Allah dan Rasulullah adalah ketika dia bisa ridho akan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau wayang mah gimana, dalang aja, betul tidak Bu? Kita ini kan wayang, dalangnya siapa? Allah. Mau sama Allah dikanankan, mau sama Allah dikekirikan, sami'na wa ata'na. Yang penting kita hidup bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, karena tujuan utama kita yaitu tadi la maqsuda illallah. Namanya di dunia pasti ujian ada aja, betul tidak Bu? Namanya dunia, kata Rasulullah SAW juga, dunia itu tempatnya musibah, tempatnya cobaan, tempatnya ujian. Dunia itu kan pasad dan mutagoyir, sesuatu yang gampang rubah itu dunia. Dunia itu apa? Bukan hanya sawah, gunung, lautan. Apapun yang berkaitan tidak ada Allah itu namanya dunia, ya Bu. Contoh, kita ngaji bisa jadi jatuhnya bisa jadi dunia kalau niatnya bukan karena Allah. Makanya pentingnya niat di setiap kegiatan baik kita untuk membedakan mana amal dunia, mana amal akhirat. Amal dunia bisa jadi amal akhirat kalau niatnya baik. Amal akhirat bisa jadi amal dunia kalau niatnya kurang baik. Makanya ketika kita diberikan ujian oleh Allah, kepahitan apapun, maka kata Rasul jangan lupa beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah, dan meminta pertolongan, kuat, sabar, tawakal, pahala dari Allah atas musibah yang diterima. Dan semoga apa yang hilang Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa perbanyak baca surat Al-Fatihah. Obat sempit hati diantaranya memperbanyak surat Al-Fatihah. Begitu hebatnya surat Al-Fatihah, sehingga ketika kita yakin tidak punya dikir apapun, dikir Al-Fatihah aja itu sudah cukup, kata Rasul. Karena Al-Fatihah itu sangat komplit menghimpun rangkuman-rangkuman seluruh Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, semuanya terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Makanya kan sebagian para ulama menyebutkan kalau kita mau ada hajat khusus, contoh ibu punya cita-cita apa aja, duduk surat Al-Fatihah 41 kali, dan itu dilakukan 40 hari ulang-ulang non-stop, tidak boleh terputus, maka insya Allah itu jadi jalan dimudahkan kabulnya hajat kita. Kenapa sih harus 40 hari? Karena 40 hari itu masa pembiasaan. Kalau sudah terbiasa, nanti alam bawah sadar kita itu ingatnya yang baik-baik. Kalau yang dibacanya yang baik. Kenapa ada riyadhah? Dalam ilmu tasawuf ada ilmu riyadhah. Riyadhah itu kan bahasa Arab, artinya olahraga jumba nih. Contoh saya mau langsing, jumba sekali 2 kali sakit badan nggak Bu? Sakit karena nggak terbiasa. Tapi kalau dilanjutkan nanti akan terbiasa dan malah enak, badannya ringan. Sama dengan halnya kebaikan, sama halnya dengan zikrullah, sama halnya dengan ibu punya amalan apapun, surat Al-Waqiah atau sholawat atau apa, untuk melatih istiqomah yaitu riyadhah minimal 40 hari. Untuk
membimbing alam bawah sadar kita, pembiasaan. Jadi kalau sudah nonstop 40 hari tidak putus, nanti ibu akan merasa ketagihan, ya Bu ya. Candu dalam amal itu kan bagus, memang harus candu dalam kebaikan. Nanti dengan sendirinya ibu ketika belum baca akan merasa ada yang kurang. Itulah yang dinamakan alam bawah sadar sudah diingatkan dalam kebaikan. Contoh surat Al-Fatihah tadi, atau ibu punya kesukaannya surat Al-Waqiah, boleh silakan. Intinya mah setiap hidup mudah-mudahan kita disibukkan dengan amal baik, ya Bu. Karena dua yang sangat dinantikan oleh kita dari Allah, yang pertama rahmat, yang kedua magfirah. Sudah dua aja cita-cita mah. Ingin selalu ada dalam curahan rahmat Allah, ingin selalu ada dalam ampunan Allah, karena kita tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah. Yang kedua, kita orang manusia biasa, banyak salah, banyak kesalahan, banyak noda, banyak dosa. Kita tidak mau meninggal membawa dosa, yaitu mengharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan inilah jalan kita istiqomah mengkaji ilmu dimanapun dan kapanpun adalah salah satu jalan kita meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bin Abi Salamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama membaca doa Rabbin fa'na. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi, antar zuqanal wasi'a wa antar zuqal amana. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.